warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amjad Yuska Aimansyah, NPM E1D018029 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian mengenai modal perusahaan. Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas lainnya. Tanpa modal yang berbentuk uang, sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Yang pertama adalah jenis-jenis modal. Modal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah modal asing atau hutang, dan yang kedua adalah modal sendiri. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Yang kedua adalah modal sendiri. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri berasal dari luar perusahaan, dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Mengenai penggolongan modal asing atau utang, ada yang membaginya menjadi ke dalam dua golongan, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Namun banyak juga penulis dalam bidang pembelajaran yang membagi modal asing atau utang ini menjadi tiga golongan, yaitu utang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Yang kedua adalah hutang jangka menengah, yaitu hutang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak, dan juga sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak. Untuk kebutuhan modal yang tidak begitu besar jumlahnya, juga tidak ekonomis untuk dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal. Lagi pula, pengurusan pembelanjaannya adalah lebih mudah dengan mengadakan kontak langsung dengan pihak yang meminjam atau kreditur, dan cara ini adalah ciri khas dari pembelanjaan dengan intermediate term debt atau hutang jangka pendek menengah atau hutang jangka menengah. Selanjutnya adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan atau modernisasi dari perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Modal sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah modal saham. Modal saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk mengambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya. Yang kedua adalah cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan seleksi kurs, dan cadangan umum. Adapun cadangan tidak termasuk dari modal sendiri adalah cadangan depresiasi, cadangan piutang ragu-ragu, dan cadangan yang bersifat utang. Di dalam PT sering pula terdapat apa yang disebut cadangan rahasia dan cadangan diam. Cadangan rahasia adalah cadangan yang besar jumlahnya tidak nampak dalam neraca dan besar jumlahnya tidak mudah diketahui. Yang ketiga, jenis dari modal sendiri adalah keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Slide selanjutnya
mengenai jenis-jenis hutang jangka pendek. Yang pertama adalah kredit koran, kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan hanya akan mengambil rekening koran dalam hal-hal yang perlu saja, misalnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan modal perusahaan atau modal kerja pada tahap fluktuasi sebagai akibat dari gelombang konjunktur atau musim. Apabila uang ini sudah tidak dibutuhkan lagi, maka disetor kembali kepada bank untuk kemudian diambil lagi kalau membutuhkan lagi di kemudian hari. Demikian bentuk kredit ini. Dengan demikian, bentuk kredit ini adalah elastis sekali, tetapi bunganya adalah relatif tinggi. Perusahaan menganggap kredit ini sebagai kredit cadangan karena kredit ini hanya mempunyai sifat melengkapi. Bank dalam memberikan kredit rekening koran dapat mengikat perusahaan yang bersangkutan dengan berbagai syarat atau klausul, yaitu antara lain klausul pembatalan, klausul likuiditas darurat, klausul pemeriksaan, klausul penerimaan dan pembayaran melalui bank, dan klausul pinjaman. Jenis yang kedua adalah kredit dari penjual. Kredit merupakan kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit, berarti bahwa penjual menerima pembayaran harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Selama ini pembeli atau langganan dapat dikatakan menerima kredit penjual atau dari penjual atau produsen. Selama waktu itu pun berarti penjual atau produsen memberikan kredit penjual kepada pembeli atau langganan. Pada umumnya perusahaan yang memberi kredit penjual adalah perusahaan industri, sedangkan perusahaan yang menerima adalah perusahaan perdagangan. Jenis yang ketiga adalah kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli dari pemasok. Di sini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan setelah beberapa waktu barulah pembeli menerima barang yang dibelinya. Selama waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit pembeli kepada penjual atau pemasok bahan mentah atau barang dagangan. Pada umumnya kredit pembeli ini diberikan kepada perusahaan industri yang mengerjakan hasil agraria tersebut sebagai bahan dasarnya. Pemberian kredit ini pada umumnya didasarkan atas pertimbangan untuk mendapatkan kepastian untuk mendapatkan bahan mentah atau bahan dasar pada waktu yang dibutuhkan untuk keperluan proses produksi. Sebab di dalam perniagaan hasil agraria terdapat gejala yang disebut zoic process atau proses mengisap. Hal ini disebabkan karena produksi hasil agraria adalah sangat terpengaruh oleh faktor iklim, musim, dan lain sebagainya, sehingga perluasan produksi tak dapat dijalankan setiap waktu, sehingga produksinya bersifat inelastis. Selanjutnya adalah kredit wesel, merupakan surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual atau dituangkan pada bank. Daripadanya diperoleh uang sebesar apa yang tercantum dalam surat utang tersebut, dikurangi dengan bunga sampai hari jatuhnya tempo. Dengan demikian, maka hal ini berarti bahwa pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut menerima kredit selama waktu mulai diuangkan sampai saat di mana uang tersebut harus dibayar. Bagi bank atau pihak yang membeli promes tersebut, surat utang tersebut merupakan tagihan atau wesel, tagih, dan bagi pihak yang melakukan surat utang, surat tersebut merupakan utang wesel. Slide selanjutnya, jenis-jenis hutang jangka menengah. Yang pertama ada term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya term loan ini dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu. Misalkan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Term loan ini biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi, supplier, atau manufaktur. Jenis kedua adalah leasing. Leasing merupakan persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktivitas tersebut selama periode tertentu, dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Apabila kita tidak ingin memiliki suatu aktiva tetapi hanya menginginkan
service dari aktiva tersebut, kita dapat memperoleh hak penggunaan atau suatu aktiva itu tanpa disertai dengan hak milik dengan cara mengadakan kontrak leasing untuk aktivitas tersebut. Dengan demikian, leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan service dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan service dan hak milik atas aktivitas tersebut, dan bedanya pada leasing tidak disertai dengan hak milik. Selanjutnya, modal asing jangka panjang. Jenis modal asing jangka panjang adalah pertama pinjam obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang jangka panjang untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Jangka waktu pinjaman obligasi hendaknya didasarkan kepada pertimbangan seperti jangka waktu pinjaman kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu penggunaan dan perusahaan. Lalu jumlah angsuran harus disesuaikan dengan jumlah penyusutan dari aktiva tetap yang akan dibelanjai dengan kredit tersebut. Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dijalankan secara sekaligus pada hari jatuhnya atau secara berangsur setiap tahunnya. Apabila sistem pelunasan sekaligus yang digunakan, maka sistem ini adalah yang disebut sinking fund system. Sedangkan kalau secara berangsur-angsur, pembayarannya disebut amortization system. Sering juga para pemegang surat obligasi supaya memperoleh jaminannya lebih besar, maka terhadap milik barang-barang tidak bergerak dari pihak yang memegang surat obligasi tersebut dikenakan hipotek, dan obligasi semacam ini disebut obligasi hypothecaire. Kita mengenal berbagai macam jenis obligasi, antara lain obligasi biasa, obligasi pendapatan, dan obligasi yang dapat ditukarkan. Jenis yang kedua adalah pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang atau kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk melunasi tagihannya. Mudah sendiri sudah dijelaskan tadi. Ini kita masuk pada jenis-jenis modal. Jenis modal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saham biasa, dan yang kedua saham preferan. Saham biasa adalah jenis saham yang merupakan jenis saham dasar perusahaan, memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu dalam perusahaan. Saham biasanya adalah saham yang menempatkan pemegang sahamnya paling akhir dalam pembagian dividen sesuai dengan keadaan keuntungan yang diperoleh perusahaan penerbitnya dan atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi setelah pemegang saham preferan. Saham ini biasanya mempunyai harga yang nilainya ditetapkan oleh perusahaan yang menerbitkan. Menurut organisasi ORG, saham biasanya adalah suatu sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti pemilik suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Ya, selanjutnya adalah saham preferen. Saham preferen adalah saham yang para pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan. Bila perusahaan dilikuidasi, pemegang saham ini juga mempunyai prioritas pembagian dividen dalam jumlah tertentu sebelum dibagikan pada pemegang saham. Biasa disesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan perusahaan penerbit. Selanjutnya adalah sumber modal perusahaan. Sumber modal perusahaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber internal dan kedua sumber eksternal. Sumber modal internal perusahaan adalah sumber modal dari dalam yang berasal dari semua aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Berbagai sumber modal perusahaan dari dalam yang dapat digunakan yakni laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lain. Yang kedua adalah sumber modal eksternal. Lain halnya dengan sumber internal tadi yang terlihat terbatas. Sumber modal dari luar atau eksternal ini berasal dari pihak luar perusahaan yang sering sekali digunakan oleh perusahaan untuk dalam mendapatkan modal, yakni seperti bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pasar modal. Yang termasuk yang merupakan sumber inter perusahaan yaitu keuntungan yang ditahan serta dan penyusutan. Keuntungan yang ditahan, pendanaan yang berasal dari internal perusahaan, contohnya adalah laba ditahan.
Laba ditahan didapat dari besarnya laba perusahaan yang diperoleh oleh periode tertentu. Laba perusahaan pada periode tertentu belum tentu bisa menjadi laba ditahan yang bisa digunakan untuk pada perusahaan. Laba perusahaan akan dibagi menjadi dua, laba ditahan dan dividen yang akan dibagikan kepada pemilik perusahaan. Besar kecilnya laba ditahan dan dividen diputuskan dalam rapat umum pemegang saham RUPS perusahaan. Presentasinya tergantung pada hasil RUPS. Apakah laba akan dibagikan seluruhnya menjadi dividen atau menjadi laba ditahan atau sekian persen dividen dan sekian persen menjadi laba ditahan. Semua tergantung pada keputusan dalam RUPS perusahaan. Selanjutnya adalah yang termasuk dalam mode internal adalah penyusutan. Berbagai sumber menyebutkan penyusutan adalah salah satu sumber pendanaan internal. Namun saya pribadi masih belum bisa menjelaskan bagaimana penyusutan bisa menjadi sumber pendanaan yang bisa dipakai oleh manajemen keuangan. Sumber yang merupakan sumber eksternal perusahaan adalah supplier, bank, dan pasar modal. Yang pertama adalah bank. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, financial intermediary, antara pihak yang memiliki dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah supplier. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek kurang dari setahun maupun jangka menengah lebih dari 1 sampai 10 tahun. Penjualan kredit atau barang dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun terjadi pada penjualan barang dagang dan bahan mentah oleh supplier kepada langganan. Supplier atau manufaktur pabrik sering pula menjual mesin atau peralatan hasil produksinya kepada suatu perusahaan yang menggunakan mesin atau peralatan tersebut dalam jangka waktu pembayaran 5 sampai 10 tahun. Dan yang ketiga adalah pasar modal. Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal investor di suatu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang di lain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau jangka panjang. Dimaksudkan dengan pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek. Sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Baik, selanjutnya struktur kekayaan. Struktur kekayaan ialah perimbangan antara aktiva lancar dan aktiva tetap baik secara absolut maupun relatif. Contohnya adalah membesar keseluruhan aktiva lancar 300 juta rupiah dan aktiva tetapnya 700 juta rupiah. Berdasarkan besarnya aktiva tersebut di atas, maka perimbangan secara absolut adalah 30 banding 70 dan relatif adalah 30% banding 70%. Yang kedua adalah struktur finansial. Ialah yang menunjukkan aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan pasifa neraca. Contoh, besar modal kewajiban jangka panjang adalah 400 juta, sedangkan besar modal sendiri adalah 600 juta. Berdasarkan angka tersebut di atas berarti perimbangan absolutnya adalah 4 banding 6 dan relatif adalah 40% banding 60%. Struktur modal. Struktur modal ini menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Contohnya yaitu besar modal asing yang berupa utang jangka panjang adalah 300 juta, sedangkan modal sendiri berjumlah 600 juta. Dalam hal ini berarti perimbangan absolutnya menunjukkan 30 banding 60 dan relatifnya 33 1/2% banding 22/3%. Nah, ini disajikan sebuah neraca dagang perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 2008. Dapat kita lihat jumlah aktiva lancarnya adalah 800 juta dan jumlah aktiva tetapnya adalah 1.200.000. Jumlah aktiva lancarnya 800.000 dan jumlah aktiva tetapnya 1.200.000. Sedangkan hutang lancarnya adalah 475.000 dan hutang jangka panjangnya adalah 1.725.000 dengan total aktiva 2 juta dan pasifa 2 juta. Nah, berarti neraca ini balance. Selanjutnya kronologi laba. Pada tahun 2008 penjualannya mencapai 8 juta, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan 4 juta, menghasilkan laba kotor 4 juta. Ini masih laba kotor, belum dikurangi biaya-biaya lain seperti biaya penjualan,
bunga pajak penghasilan. Setelah dikurangi hal-hal tersebut, maka mendapatkan laba bersih setelah pajak adalah 225.000. Selanjutnya modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Mengacu pada definisi dari Munawir, terdapat dua bagian, yaitu bagian permanen dan bagian variabel. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar utang dagang. Konsep modal kerja ini dibagi menjadi tiga, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif, berdasarkan konsep ini modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini diperlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang kedua adalah konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini disebut dengan net working capital. Selanjutnya adalah konsep fungsional. Konsep fungsional menerangkan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Yang terakhir yaitu pentingnya modal kerja. Yang pertama adalah memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit kelangganan. Ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah waktu yang cukup. Keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dan yang kelima yaitu melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.